Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya, Pendeta Mikael Siotang, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 5 Mei 2026, ditulis oleh Ibu Eli Dia Praptanti dari Yakoma PGI dengan judul Anti Kritik, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 56. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan baik ini, kesempatan untuk bersama merenungkan sebagian dari firman-Mu lewat bacaan, lewat renungan yang sudah disiapkan. Ajarlah kami untuk memahaminya sebagai satu cara Tuhan memelihara kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambut dengan kertak gigi. Sahabat muda, menurut teori self-esteem yang dicetuskan oleh Rosenberg tahun 1965, kritik dapat dirasakan sebagai ancaman terhadap harga diri. Otak memproses kritik tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai potensi serangan psikologis. Respons yang muncul bisa berupa tindakan defensif, marah, atau mengabaikan kritik. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan self-esteem yang rapuh akan lebih defensif terhadap kritik karena ingin mempertahankan citra sempurna. Saat menyatakan pembelaannya di mahkamah agama dan orang-orang yang menolak Kristus, Stefanus memaparkan berbagai peristiwa masa lalu yang dialami oleh nenek moyang umat Israel. Salah satunya, ia menjelaskan tentang bagaimana para nabi telah dianiaya. Bahkan mereka membunuh utusan Allah yang telah memberitakan kedatangan Mesias. Hal itu juga berarti bahwa mereka yang menolak Mesias juga telah menjadi pengkhianat dan pembunuh Mesias. Namun, bukannya menelaah penjelasan Stefanus dan menyadari kekeliruan mereka, hal-hal yang dikatakan Stefanus justru membuat hati mereka panas. Sahabat muda, menerima teguran atau kritik memang bukan hal yang menyenangkan. Ketika kekeliruan kita diungkapkan oleh orang lain, kita cenderung mempertahankan citra diri yang baik dan sempurna. Mari belajar untuk menjadi pribadi yang tidak anti kritik, karena menutup diri dari masukan sama artinya menutup pintu pertumbuhan diri. Kritik, meski kadang terasa sakit, adalah cermin yang menuntun kita menuju kebenaran dan perbaikan. Bersikap terbuka terhadap kritik berarti berani menghadapi diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka terhadap masukan dan kritik. Ajarlah kami melihat semuanya ini sebagai cara Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak berupa renungan harian dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Mari sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati.